Ujung pedang Zhang Yi menyapu keluar dengan ringan, seolah-olah sedang membelah semangka. Antimateri berubah menjadi tirai pedang raksasa, lalu langsung menebas ke arah Ran Yutian yang hendak melarikan diri. Ujung pedang itu begitu cepat. Namun, bukan semata-mata karena kecepatannya, melainkan karena Zhang Yi telah lebih dulu memprediksi jalur pelarian Ran Yutian, sehingga pedang itu sudah menunggu di sana, agar ia sendiri menabraknya. Saat tebasan itu dilepaskan, tubuh Ran Yutian yang terbakar oleh kobaran api dahsyat justru merasakan kepanikan yang ekstrim. Seolah-olah ia bertemu musuh alaminya, membuat inti keberadaannya terasa membeku. Tebasan itu terlalu cepat. Tubuhnya yang raksasa bahkan tidak sempat menghindar. Pada saat ia tersadar, tubuhnya sudah terkena tebasan secara langsung. Karena ujung pedang itu terlampau tajam, tidak ada suara apapun yang terdengar. Hanya saja, bayangan raksasanya yang menjulang setinggi 1000 meter, dengan 10 lapis mahkota api di punggungnya, satu persatu padam diterpa angin panas. Sebagian besar tubuhnya, laksana gunung raksasa, runtuh dari udara dan menghantam lautan magma dengan keras, memicu gelombang magma raksasa setinggi 1000 meter. Jangan-jangan, aku akan mati. Tidak! Aku adalah penguasa neraka api dari klan Jurong. Era baru akan segera tiba. Seharusnya aku memimpin kaumku untuk menjadi yang dilindungi para dewa di zaman baru. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Dengan enggan, ia mendongak ke atas. Dari mulutnya muncrat hujan api tanpa sasaran, ingin membakar habis segalanya. Meriam utama kapal impian meluncurkan gelombang tembakan kedua. Rentetan tembakan. 3 kapal beraksi serempak. Meriam utama bergantian menyambung serangan. Pilar cahaya tak 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 menghantam bagian atas tubuh Ran Yutian, seperti detak jantung. Kembalilah ke eter. Zhang Yi berkata dengan datar. Pedang di tangannya melesatkan tebasan demi tebasan dengan cepat. Semua gerakan Ran Yutian, baik menyerang maupun melarikan diri, telah diprediksi olehnya dengan sangat jelas. Menghadapi pengguna kemampuan luar biasa yang murni bertipe fisik seperti ini, Zhang Yi benar-benar berada pada posisi penindasan mutlak. Tangan kanannya memegang pedang penghakiman keabadian, menembus pertahanan lawan dengan arus pengusiran dunia gelap, sekaligus melahap energinya. Tangan kirinya mengaktifkan pemecah dawai dimensi. Serangan instan itu membuat lawan sama sekali tak sempat bertahan. Zhang Yi, sebagai kekuatan utama, mengekang pergerakan musuh. Hal ini memberi Lu Keran kesempatan emas untuk melancarkan serangan curi. Dentuman meriam utama berulang kali menghantam Ran Yutian dan menyebabkan luka berat. Roar! Auman kemarahan Ran Yutian mengguncang seluruh langit dan bumi, tetapi amarah tak mampu mengubah akhir yang telah ditetapkan. Pemecah dawai dimensi melakukan penyempitan terakhir. Semua bongkahan raksasa yang telah terpotong kehilangan titik tumpu pada saat yang sama. Raksasa setinggi 1000 meter itu akhirnya runtuh tanpa suara, seperti gunung cair yang tulang punggungnya dicabut, mulai hancur dari bagian dada, dan ambruk ke segala arah. Dentuman menyusul kemudian. Lautan api menggulung ratusan lapis gelombang merah, namun gelombang itu kembali ditekan jatuh oleh tembakan-tembakan meriam energi, berubah menjadi gemuruh tumpul yang berantai meledak di jantung bumi. Debu, api, dan cahaya semuanya sirna pada saat yang bersamaan. Di atas sungai magma, hanya Zhang Yi yang melayang berdiri. Di telapak tangannya, sebuah kristal berwarna emas gelap tertidur dengan tenang. Asal-usul tingkat ksatria. Dahulu, ia harus mengerahkan kekuatan seluruh negeri, menyusun rencana berlapis-lapis, dan meminta bantuan kemana-mana, barulah bisa mengalahkan satu ksatria tingkat Zenglo. Namun sekarang, ia telah jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Dengan hati-hati, ia menyimpan kristal energi tersebut. Tiba-tiba, suara Ling terdengar di telinganya. Ini adalah pertama kalinya Ling menghubunginya atas inisiatif sendiri. Zhang Yi, bisakah inti energi itu diberikan kepadaku? Tidak bisa, jawab Zhang Yi tanpa ragu. Bercanda apa ini? Benda ini sangat berguna baginya. Apa dia pikir dirinya ini orang kaya raya? Aku sudah menjadi lebih kuat. Aku bisa membantumu. Masalah itu kita bicarakan nanti saja.
masih bisa didiskusikan. Zhang Yi tertawa kecil, menipu Ling begitu saja. Lagi pula, Ling memang tidak pandai berkomunikasi, sehingga hanya bisa terdiam dalam keheningan. Zhang Yi berbalik dan menatap semua orang. Pada saat ini, seluruh tim Tianhai tidak ada satupun yang tidak begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Ini adalah pertama kalinya. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka meratakan sebuah ras asing yang dijaga oleh seorang ksatria tingkat tinggi. Mereka akhirnya bukan lagi kelompok kecil yang dulu, yang tanah airnya bisa dihancurkan begitu saja oleh Kekaisaran Wuluan, dan hanya bisa melarikan diri ke negeri asing dengan keadaan menyedihkan. Seperti biasa, ratakan segalanya. Selanjutnya, pertempuran besar masih menunggu kita. Barulah pasukan Fuying mengembuskan napas panas di dada mereka perlahan. Jari-jari Bai Li Changqing yang menggenggam palu memucat. Ujung pedang Deng Shentong bergetar ringan. Lu Dahai muncul dari bayangan, dan api di telapak tangan. Xiao Honglian mengerut menjadi satu titik. Zhang Yi mengangkat pandangannya, menatap ke kedalaman bawah tanah yang lebih dalam. Ia tahu, dua penguasa neraka api lainnya dari negeri Zhurong sedang dalam perjalanan. Keran, armada kapal siaga penuh. Tunggu perintahku untuk menyerang. Siap, kakak! Zhang Yi kembali berdiri di langit, seperti sebilah pisau hitam yang tertancap di atas sungai magma. Gemuruh medan perang sungai magma perlahan mereda, hanya tersisa denyut rendah magma yang bernapas di bawah tanah. Kumpulkan asal-usul, hitung hasil pertempuran, kirim yang terluka untuk dirawat, dan sisanya bersihkan medan. Dengan satu kalimat Zhang Yi, Legiun Tianhai bergerak seperti sekumpulan roda gigi tanpa suara. Legiun Mekanik membentangkan jaring seperti gelombang hitam, mengumpulkan satu persatu bongkahan magma raksasa yang terpotong, serta pecahan kristal asal-usul yang tersisa dari para pendeta kuat. Bahkan mayat-mayat mereka pun tidak disia-siakan. Karena dianggap bernilai penelitian, semuanya dibawa kembali untuk diteliti secara irisan oleh Zhou KR. Pasukan Fuying dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyapu sisa-sisa perlawanan, menangani anggota klan Zhurong yang masih meronta. Benteng Tianhai bergerak perlahan di bawah kubah, seperti kota yang bisa berjalan. Kemanapun perisai cahaya melintas, arus kacau menjadi tenang, dan kobaran api pun mundur. Huogui, tunjukkan arah. Ini kesempatanmu untuk berjasa. Zhang Yi melirik ke arah mata-mata pengkhianat klan Zhurong, Huogui, yang berada tak jauh darinya. Huogui segera maju dengan sikap sangat menjilat, merendahkan posturnya. Tuan, sungai magma hanyalah halaman depan. Dari sini, melewati punggung bumi, 700 li di depan adalah sabuk magma lapis kedua. Lalu, 2000 li lebih ke bawah adalah kota neraka api, pusat negeri Zhurong. Ia mengulurkan jarinya, menekan sebuah peta batu yang dibentangkan sementara, lalu menunjuk belasan titik. Menara jaga, sumur penyimpanan energi, sarang penempaan zirah, gudang legiun. Aku tahu persis setiap lokasinya. Aku juga tahu tempat persembunyian dan bunker mereka. Zhang Yi mengangguk. Segera pimpin jalan. Para ahli telah banyak yang gugur, dan sisa klan Zhurong sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seluruh sumber daya energi panas bumi dikumpulkan. Mereka memiliki teknologi khusus yang dapat menyegel energi panas ke dalam sejenis batu merah khusus. Tim Tianhai tanpa sungkan langsung menyapu bersih semuanya. Sebagian anggota klan Zhurong tinggal di bawah lautan magma, berusaha menghindari bencana. Tetapi Huogui sendiri memimpin tim untuk menggali mereka keluar satu persatu. Teriakan memilukan menggema di langit klan Zhurong. Mereka meraung dan memohon ampun. Tetapi orang-orang yang telah mengalami satu perang pemusnahan negara sebelumnya, hati mereka sudah sekeras baja. Huogui membawa semua orang menghindari 3 barisan patroli sungai, 2 sumur penyimpanan energi, dan 1 koridor komunikasi urat bumi. Ia begitu hafal jalannya, seperti berjalan di halaman rumah sendiri. Jalur mana yang bisa menghindari deteksi api pencium? Sisi batu mana yang bisa ditempeli untuk menghindari pandangan? Semuanya ia ketahui dengan jelas. Setelah berbelok melewati sebuah lorong magma yang panjang dan sempit, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka. Ia menemukan tempat perlindungan klan Zhurong.
para rakyat jelata terkutuk ini masih berani bersembunyi. Benar-benar mengira aku tidak bisa menemukan kalian. Huo Gui mendengus dingin, lalu langsung memimpin pasukan untuk menyerbu masuk. Di sudut kerumunan tempat perlindungan, seorang lelaki tua dengan mata cekung, mengenakan selendang pasir cair, bergegas menghampiri. Salam hormat kepada Tuan dari ras asing. Kami semua rakyat baik-baik. Di mata lelaki tua itu tampak ketakutan, kelelahan, dan juga secercah rasa akrab. Ketika hantu api melihat lelaki tua tersebut, ia segera mendekat. Ayah, aku adalah hantu api. Sepasang mata itu berhenti di wajah hantu api selama 2 helaan napas. Tiba-tiba matanya berbinar, seakan sebuah percikan api ditemukan kembali dari abu. Hantu api! Suara lelaki tua itu serak, berpasir, namun penuh emosi. Kau benar-benar hantu api. Aku sempat mengira kau adalah ras asing. Kalimat polos itu bagaikan batu panas yang jatuh tepat ke dada hantu api. Ayah, hantu api tersenyum. Aku sudah lama menjadi bagian dari ras asing. Lelaki tua itu tertegun. Tangannya bergetar, dan barulah ia memahami apa saja yang telah dilakukan oleh putranya. Ras asing itu baik. Menjadi ras asing membawa kehormatan bagi leluhur. Zhang Yi cukup bermurah hati. Ia membiarkan lelaki tua itu tetap hidup dan membawanya pergi untuk meneliti sampel gennya. Namun terhadap yang lain, hantu api sama sekali tidak berbelas kasihan. Ia memimpin dan memuntahkan api, membakar mereka semua sampai mati. Kesetiaannya benar-benar mengharukan. Operasi pembersihan berlangsung dengan tertib. Tempat ini panasnya bisa buat menggoreng telur, gumam Shufati di saluran komunikasi. Bagian perut zirahku saja sudah bisa dipakai buat teppanyaki. Sudahlah, Paman Yu tertawa. Kalau mau jadi teppanyaki, panggang dulu dirimu sendiri. Zhou Ke'er mengangkat pandangan ke arah kedalaman dan berkata pelan, dunia yang berbeda. Mereka memperlakukan magma sebagai air dan api sebagai angin. Zhang Yi menjawab dengan tegas, nanti saat melawan mereka, jangan ragu. Setelah pembersihan selesai, pasukan besar berkumpul dan dengan cepat menembus lautan magma. Lapisan demi lapisan badai api yang kacau berkelindan di dalam lapisan magma. Ini tidak seperti aliran sungai, karena di tengah lapisan magma masih terselip lapisan batuan. Dalam ruang 3 dimensi, medan di sana sangat rumit dan saling bertaut. Untungnya, dengan bantuan hantu api sebagai pemandu, Zhang Yi dan yang lainnya berhasil menerobos hingga ke wilayah kedua. Sepanjang perjalanan, Zhang Yi tidak melihat bala bantuan dalam jumlah besar. Mungkin mereka telah menyadari bahwa sungai cair di lapisan terluar telah jatuh, sehingga memilih bertahan di kota utama. Lautan api tampak seperti tirai merah yang terbalik menutupi inti bumi. Di kubahnya tergantung deretan lampu cair, dan di bawah cahaya itu berdiri sebuah kota batu yang membentang ratusan li. Kota penjara api. Tembok kota bukanlah tembok biasa, melainkan lapisan tebal yang tercabut dari urat bumi. Di punggung lapisan itu terbentang pasir cair, dan di antara pasir tersebut tertancap tombak-tombak api, dengan ujung tombak mengalirkan cahaya membara. Di dalam kota, menara-menara cair menjulang, bagaikan pipa-pipa api tegak yang menyalurkan panas ke segala penjuru. Dataran di depan kota terbelah oleh aliran cairan panas menjadi parit-parit. Di antara parit-parit itu tersusun rapi formasi militer klan Jurong, tombak panjang, perisai raksasa, kereta pelempar api, panggung busur cair. Gelombang panas menggulung, bayangan Panji berkobar seperti api. Sekilas, tempat itu syarat dengan nuansa suku primitif. Namun cara mereka memanfaatkan energi panas lava justru tampak cukup menarik. Ada sedikit nuansa seperti masa gerakan pembaruan, feodal yang disisipi sentuhan teknologi. Mereka telah lama menunggu. Di udara panas yang membakar, niat membunuh terasa pekat. Setiap prajurit klan Jurong menunjukkan tekad mati di wajah mereka. Mereka menantikan kedatangan pasukan besar dari daratan. Namun Zhang Yi tetap menyembunyikan semua orang di dalam dirinya dan datang sendirian dalam keadaan tak terlihat, tanpa terdeteksi. Melihat formasi ketat di depan, Zhang Yi tahu bahwa menembus kota penjara api
jauh lebih sulit dibanding menyerang sungai cair. Mereka sebelumnya unggul dalam serangan mendadak, dan wilayah sungai cair sebagai area terluar memang memiliki kekuatan militer yang lebih lemah dibanding kota penjara api. Hantu api berkata dengan suara rendah, "Para penjaga api kota penjara api telah membunyikan lonceng kota sebanyak 3 kali. Formasi ini adalah formasi penolak laut, khusus untuk menghadang musuh yang datang dari arah lautan cair. Mereka sama sekali tidak menyangka ada orang yang menyusup dari sisi belakang urat bumi. Kekuatan militer kota penjara api berkali-kali lipat lebih kuat daripada sungai cair. Sulit diserang secara frontal. Tuan, Anda harus berhati-hati." Zhang Yi menatap budak setianya itu. Hatinya benar-benar tersentuh. "Hantu api, kau benar-benar budakku yang baik. Tuan ingin bertanya, apakah kau bersedia melakukan apapun untukku?" Tanpa ragu sedikit pun, hantu api menjawab, "Tentu saja, bahkan jika Anda menyuruhku mati." Pikiran dan jiwanya telah sepenuhnya dikendalikan. Sesuai perintah yang Xin, ia kini mematuhi setiap perintah Zhang Yi tanpa syarat. Zhang Yi mengangguk puas. "Baik, demi mengalahkan musuh, aku ingin meminjam satu hal darimu." "Apa yang ingin Anda pinjam, Tuan?" "Kepalamu." Di puncak kota penjara api, sosok tinggi besar berdiri di atas menara api. Tubuhnya diselimuti lapisan zirah cair, dan di punggungnya bukan mahkota api, melainkan sepasang sayap menyerupai api yang menyala. Itu bukan hiasan, melainkan bagian dari kemampuannya. Setiap kali sayap api itu mengatup dan mengembang, suhu seluruh kota ikut naik dan turun. Di sekelilingnya, berdiri rapat para jenderal perang klan Zhurong. Dialah penguasa penjaga kota penjara api, penguasa neraka api Chang Huoliu. Saat ini, di atas menara kota yang menyala hebat, alis Chang Huoliu berkerut dalam. Ia semula telah bersiap mengerahkan pasukan besar untuk pergi memberi bantuan ke sungai cair. Namun tepat sebelum mereka berangkat, lonceng isyarat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tiba-tiba hancur. Itu adalah metode komunikasi khas mereka. Di dunia bawah tanah, sinyal elektronik biasa sepenuhnya terputus. Lonceng isyarat itu mirip dengan menara suar. 3 wilayah besar kerajaan Zhurong masing-masing memiliki satu. Begitu terjadi keadaan yang sangat genting, lonceng itu akan dibunyikan sebagai peringatan. Dan jika lonceng isyarat hancur, itu berarti wilayah tersebut telah jatuh. Dengan cara itulah mereka menyimpulkan bahwa sungai cair telah benar-benar tak terselamatkan. Chang Huoliu benar-benar tidak mengerti mengapa manusia daratan bisa bergerak begitu bebas di inti bumi. Mengapa sungai cair terputus dari segala bentuk respons? Mungkinkah manusia daratan memang sekuat itu, hingga dalam waktu beberapa puluh menit saja mampu menghancurkan seluruh wilayah sungai cair? Chang Huoliu merasa hal ini sulit dipercaya dan enggan mempercayainya. Jika itu benar, maka akibatnya akan sangat mengerikan. Karena itu berarti mereka telah memancing musuh yang tak terbayangkan kuatnya. Sungai cair. Ia bergumam, mengangkat tangan dan menekannya pada batu nadi menara api. Berusaha sekali lagi memanggil lautan yang begitu dikenalnya. Namun nadi api di ujung jarinya kacau dan dangkal. Seakan darahnya telah disedot habis, hanya menyisakan cangkang kosong yang bergaung. Pikirannya kacau balau. Seorang jenderal klan Zhurong maju untuk menenangkannya. "Tuanku, tak perlu cemas. Klan Zhurong kita memiliki lautan lava sebagai penghalang alami, keunggulan yang tidak dimiliki ras lain manapun. Bisa jadi di sungai cair hanya terjadi kecelakaan, sehingga lonceng isyarat rusak." Orang-orang di sekitarnya pun mengangguk setuju. Terus terang, mereka sama sekali tidak percaya bahwa manusia daratan mampu membunuh hingga mencapai tempat ini. Bahkan bagi mereka sendiri, jika meninggalkan tempat ini tanpa pemandu, mereka tidak akan mampu menemukan jalan kembali. Ibarat di sebuah sungai besar yang berkelok-kelok, yang dalam ruang 3 dimensi masih terbagi menjadi puluhan lapisan, tersembunyi seekor kerang sungai. Bahkan nelayan paling berpengalaman sekalipun akan sulit menemukannya secara tepat di tengah sungai yang begitu luas. Mendengar laporan bawahannya, pikiran Chang Huoliu sedikit menjadi tenang, tetapi ia masih belum sepenuhnya rileks. Zaman kekacauan telah tiba. Berbagai ras purba akan saling membunuh dan bertarung demi memperebutkan jatah malaikat di era baru.
Kita harus bertindak dengan sangat hati-hati di setiap langkah. Kota penjara api memiliki wilayah yang amat luas. Di dalam kota itu, sungai-sungai magma mengalir deras dan berbagai makhluk magma hidup di dalamnya. Saat ini, kota penjara api berada dalam kondisi siaga ketat. Seluruh pasukan telah bersiap dengan kekuatan tempur yang sangat tangguh. Hal ini membuat Chang Huoliu sedikit bisa merasa lega. Tiba-tiba, dari arah sungai lebur, sesosok bayangan jatuh dari langit dan langsung menarik perhatian semua orang. Namun, aura api khas klan Jurong membuat mereka segera menyadari bahwa itu adalah orang sendiri. Apakah dia datang dari arah sungai lebur? Hati-hati, tangkap dia dan tanyai dengan teliti. Tak lama kemudian, seseorang akhirnya mengenali siapa pendatang itu. Tunggu, dia adalah Huo Gui. Huo Gui, anggota klan Jurong, salah satu jenius muda papan atas yang berada di peringkat 10 besar. Di masa depan, ia sangat berpeluang menjadi penerus salah satu dari 3 penguasa penjara api. Melihatnya, tidak seorang pun merasakan keraguan sedikit pun. Siapa yang akan mencurigai seorang calon penerus klan melakukan pengkhianatan? Huo Gui tiba di luar kota penjara api. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Napasnya kacau. Begitu mendekat, ia langsung meraung dengan suara serak. Yang mulia Chang Huo. Manusia daratan telah menyerbu dalam skala besar. Sungai lebur hampir tidak dapat dipertahankan lagi. Mohon segera kirim pasukan bantuan. Di atas tembok kota, seluruh jenderal klan Jurong tersentak hebat setelah mendengar teriakan Huo Gui. Manusia daratan begitu kuat? Tidak mungkin. Kita sudah menyelidiki sebelumnya. Mereka bahkan dipermalukan oleh satu klan manusia kadal generasi kelima. Manusia kadal itu sendiri tidak terlalu hebat. Manusia daratan malah lebih lemah dan menyedihkan. Bagaimana mungkin mereka bisa menerobos pasukan besar di wilayah sungai lebur? Huo Gui terhuyung-huyung maju. Tak seorang pun menghentikannya, membiarkannya langsung mendekat ke hadapan Chang Huoliu. Ia langsung berlutut di depan Chang Huoliu, merangkak maju dengan kedua lututnya. Yang mulia Chang Huo, mohon kirim pasukan untuk menyelamatkan sungai lebur secepatnya. Jika terlambat, sungai lebur benar-benar akan jatuh. Suara Huo Gui parau, bercampur isak tangis, penuh kepanikan. Ekspresi itu membuat siapapun di sekitarnya tak kuasa menahan rasa terharu. Chang Huoliu menyipitkan mata. Huo Gui, apa sebenarnya yang terjadi di sungai lebur? Jelaskan padaku dengan sejelas-jelasnya. Hamba patuh. Huo Gui mengangkat kepala. Wajahnya tampak sedih dan cemas, tetapi di dasar matanya melintas sebersit emosi aneh. Serangan manusia daratan sangat besar. Kekuatan mereka jauh melampaui bayangan kita. Karena menerima perintah, aku memimpin satu pasukan elit menuju daratan untuk pengintaian. Kami menghancurkan beberapa kota manusia, lalu aku dikejar hingga ke sini. Beberapa jenderal di atas tembok segera mengepungnya. Di mana Yang Mulia Ran Yutian dari Sungai Lebur? Mengapa lonceng peringatan terdiam? Apa sebenarnya yang terjadi? Huo Gui menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar. Yang Mulia Ran Yutian bertarung sampai mati demi memberiku kesempatan untuk menyampaikan kabar ini. Yang Mulia, Anda harus mengirim pasukan bantuan. Jika terlambat sedikit saja, Yang Mulia Ran Yutian, dia akan gugur. Keheningan menyelimuti sekeliling. Suara api di menara api seakan dicekik, bahkan denyutannya melambat sekejap. Buku-buku jari Chang Huoliu memucat. Api di telapak tangannya muncrat keluar, lalu kembali tertarik. Apa yang kau katakan? Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Huo Gui menunduk. Yang Mulia Ran Yutian bertempur hingga titik darah penghabisan. Lampu jantung laut lebur padam. Pasukan sungai lebur, dari 10, hanya 1 yang tersisa. Omong kosong. Seorang jenderal meraung marah. Sayap apinya terbentang dan batu-batu di kakinya tergerus angin dan api hingga terukir alur-alur halus. Siapa? Siapa yang mampu menandingi penguasa penjara api di inti bumi kita? Katakan. Mereka lahir dan tumbuh di sini. Jika meninggalkan inti bumi, kekuatan tempur mereka akan melemah.
Namun, di tempat ini, mereka adalah anak kesayangan langit dan bumi. Kekuatan tempur mereka justru lebih kuat. Bagaimana mungkin mereka kalah dari orang-orang daratan? Manusia daratan. Huogui mengangkat pandangannya. Di matanya mengalir cahaya yang rumit. Mereka bukan kelompok lemah seperti yang kita kira. Para ahli mereka kuat bagaikan dewa. Sekilas ketertegunan melintas di mata Chang Huoliu, tetapi ia segera menahan gejolak emosinya. Ceritakan semua yang kau lihat. Huogui mengangguk, lalu merangkak setengah langkah lebih dekat, hingga berada tepat di kaki Chang Huoliu. Dengarkan aku, kejadiannya seperti ini, katanya sambil melangkah lebih dekat 1 inci lagi. Yang mulia Chang Huo, sungai lebur akan musnah, dan kota penjara api juga akan segera menghadapi krisis. Ia merendahkan suara. Hamba bersedia memimpin 3 pasukan untuk maju lebih dulu dan memutus jalur musuh. Perhatian Chang Huoliu kembali terfokus padanya. Tatapannya setajam pisau. Apa yang hendak kau lakukan? Huogui tersenyum tipis. Senyum itu tanpa kebahagiaan, hanya berisi keteguhan. Pada saat ini, di kejauhan, di balik bayangan kubah, Zhang Yi sedikit memalingkan tubuhnya dan melirik Huogui. Sebelum berangkat, ia pernah menyerahkan sebuah suntikan kecil kepada Huogui. Senyawa nomor 15, stimulan tingkat tertinggi milik pasukan kami. Ia dapat membakar seluruh potensimu dan meningkatkan kekuatanmu secara instan. Kekurangannya hanya 1, kamu akan mati. Saat itu, Huogui menerimanya tanpa ragu dan berkata, jika Tuan menghendaki aku menjadi pisau, maka aku akan menjadi pisau. Jika pisau tak mampu menembus, aku akan menjadi petir dan binasa bersama musuh. Zhang Yi mengangguk. Sangat baik, kini petir itu jatuh. Huogui tiba-tiba mengangkat tangannya. Ujung jarinya meledak dalam cahaya merah yang bermekaran menjadi bunga putih menyilaukan. Seluruh tubuhnya melesat seperti lembing yang menyala, menembus sayap api di dada Chang Huoliu. Stimulan militer di dalam tubuhnya meledak pada detik ini, melepaskan efek obat yang mengerikan, membakar hidup dan potensinya. Kehidupan dan kekuatan supernaturalnya berpadu seperti 2 banjir besar, menerobos api dingin pelindung tubuh Chang Huoliu dengan cara membakar diri, lalu menghantam keras tepat di tengah pelindung dada. Saat itu, pikiran Chang Huoliu sedang kacau. Ia memikirkan apakah harus mengirim bantuan ke Sungai Lebur, serta apakah di tengah krisis sebesar ini, ia masih mampu melindungi peradaban klan Jurong. Karena itu, ketika Huogui tiba-tiba melancarkan serangan dari jarak dekat, ia sama sekali tidak siap. Jarak di antara mereka kurang dari 10 meter. Bagi seorang mutan tingkat pendeta yang membakar potensi hidupnya, jarak itu praktis tidak ada artinya. Suhu ekstrem pun melonjak. Api putih menyilaukan, menghantam lurus ke dada Chang Huoliu. Menara kota bergemuruh hebat, seakan ada guntur yang dipukul di inti bumi. Sayap api di dada Chang Huoliu tercabik, terbuka robekan hitam. Api dingin di sana tercongkel hingga memperlihatkan celah. Tubuh Huogui berubah menjadi gumpalan putih menyilaukan. Di dalam cahaya itu, ada tulang yang hancur, darah yang menguap, dan kehidupan yang terbakar habis. Satu serangan itu meleburkan segalanya. Ia sepenuhnya berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan apapun. Chang Huoliu mendengus tertahan dan mundur setengah langkah. Batu di bawah lututnya berkerut membentuk parit-parit dalam. Ia menunduk. Pelindung dada di tengahnya cekung. Jalur api pelindung jantungnya kacau sekejap, dan napasnya seolah tersangkut, tak bisa tersambung kembali. Untuk pertama kalinya, matanya menampakkan keterkejutan yang sesungguhnya. Di balik keterkejutan itu, terselip amarah yang amat dahsyat. Ia diserang mati-matian oleh orangnya sendiri. Ia tak pernah menyangka bahwa di kota penjara api, ia akan terluka parah akibat serangan jarak dekat dari pihak sendiri. Dan terlebih lagi, ia tak pernah membayangkan bahwa lawannya akan menggunakan cara yang begitu murni, begitu nekat, hampir liar seperti ini. Chang Huoliu tidaklah bodoh. Dalam sekejap, ia sudah memahami awal hingga akhir dari kejadian ini. Huogui pasti telah dikendalikan oleh manusia daratan, lalu menggunakan nyawanya untuk menyerangnya. Ini juga karena dirinya kurang berhati-hati. Namun, siapa pula yang bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi?
Sayap apinya bergetar. Chang Huoliu memaksa api berwarna dingin itu ditekan kembali ke dada. Saat ia mengangkat pandangan, di dalam pupil matanya telah bergulung niat membunuh yang meluap-luap. Pengkhianat, raungan amarah bergulung. Seluruh kota Yanyu, tombak api, menara lava, dan formasi kota menyala serentak. Puluhan ribu tombak ditembakkan bersamaan, semuanya mengarah ke wilayah udara. Para jenderal perang suku Jurong di sekelilingnya tertegun. Mereka juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun, seketika kemudian, kemarahan mereka pun meledak, berubah menjadi teriakan menggelegar. Keunggulan langkah awal yang kuinginkan sudah tercapai. Sekarang bergerak. Suara Zhang Yi sangat pelan, tetapi seperti sebongkah batu yang jatuh dari ketinggian dan tepat menghantam jantung semua orang. Bayangan membentang di bawah kakinya, dan di belakangnya, gerbang dimensi membuka sebuah celah raksasa yang melintang di cakrawala. Pasukan Fuying, Legiun Mekanik, dan kapal perang super muncul serentak di langit, di atas kota Yanyu. 3 kapal memperlihatkan wujudnya. Benteng Tianhai mengembangkan perisai cahaya di bawah kubah langit. Meriam utama kapal Dreamer terangkat dari punggung kapal, berkas cahaya menimbun tenaga. Penyebar di kedua sayap kapal spasial membuka dan menutup bersamaan, membentuk jaring putih dingin. Larasan meriam, energi penembus lapis baja kapal Hope berbaris di udara, bagaikan jarum-jarum perak yang tajam. Di darat, Legiun Mekanik mendarat di permukaan batu merah menyala. Gelombang hitam bergulung. Pasukan Fuying berbaris di antara punggung batu. Xu Feti, Paman Yu, Liang Yue, dan Baili Changqing menempati posisi masing-masing. Setiap orang berperlengkapan lengkap, kondisi tubuh mereka dipenuhi dengan konsumsi stimulan militer. Dalam penyerangan ke Sungai Lebur, mereka hampir tidak mengalami kerugian kekuatan tempur, sehingga masih mampu menyerang kota Yanyu dengan postur terkuat. Zhang Yi juga telah melepaskan penyamaran optik dan berdiri di depan formasi megah pasukan Tianhai. Ia memandang Chang Huoliu dengan tatapan tenang, seperti melihat sebuah gunung yang akan runtuh. Sungai Lebur telah musnah. Selanjutnya, giliran kalian. Pasukan sebesar itu berdiri rapat seperti hutan baja di depan kota Yanyu. Sekadar auranya saja sudah cukup membuat orang-orang suku Jurong gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat memahami mengapa. Dalam sekejap, muncul pasukan mekanik berjumlah puluhan ribu di luar kota mereka. Hanya para pengguna kemampuan yang kuat, yang menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna kemampuan ruang tingkat tertinggi. Mengirimkan pasukan dalam jumlah sebesar itu sekaligus. Niat membunuh meresap di udara. Bayangan kelam yang pekat menyelimuti hati seluruh anggota suku Jurong. Menara api runtuh. Berbagai warna cahaya api kacau balau. Chang Huoliu menekan pelindung dadanya, menatap sosok berpakaian hitam di udara. Sorot matanya perlahan berubah dari terkejut dan murka menjadi terguncang hebat. "Pou, siapa kamu?" Suara dingin Zhang Yi bergema di udara. "Sebelum mati, ingatlah namaku. Manusia daratan." Kekacauan. Zirah iblis akhir berwarna hitam yang mengerikan menutupi tubuhnya. Aura hitam pekat yang seolah tak bisa diuraikan memancar darinya. Kekuatan noda darah Kekaisaran Huluan selama ratusan juta tahun membuat Zhang Yi tampak seperti Raja Iblis yang menakutkan. Para anggota suku Jurong dilanda ketakutan dan kemarahan. Seketika, ada pengguna kemampuan tingkat kendaraan tempur yang meraung dan melepaskan satu serangan. Dalam sekejap, tak terhitung cahaya api melesat ke langit, langsung menuju Zhang Yi. Sebesar meteor, naga api yang menyala, berbagai jenis serangan menutup area beberapa kilometer di sekelilingnya. Mereka mengira ini akan membuat Zhang Yi tak punya ruang untuk menghindar. Namun, menghadapi satu putaran tembakan serentak dari puluhan ribu orang, Zhang Yi tidak bergerak sedikit pun di udara. Ia hanya mengangkat tangan dan dengan ringan mengayunkannya di kehampaan. Segala fenomena. 3.000 gerbang dimensi mekar satu persatu di sekelilingnya. Bagaikan lautan bintang transparan yang berputar perlahan. Di balik gerbang adalah keheningan tanpa batas. Di depan gerbang adalah neraka yang membara. Setiap gerbang menghirup dan menghembus seolah bernapas, menelan panas, hantaman, getaran, dan serpihan dari segala arah. Suapan demi suapan. Jeritan udara terputus.
Taring gelombang api tercabut bersih. Serangan dari puluhan ribu prajurit Zurong, semuanya diserap dengan mudah oleh Zhang Yi. Tidak menimbulkan luka apapun padanya, bahkan tidak membuatnya mundur selangkah. Pemandangan mengerikan ini membuat para prajurit Zurong di bawah terperangah, gemetar ketakutan. Monster macam apa ini sebenarnya? Pertahanan sekejam ini, apakah ini musuh yang bahkan penguasa Yan Yu, Ran Yutian, tidak mampu lawan? Kelopak mata Chang Huoliu bergetar. Ia dapat merasakan bahwa di luar tubuh Zhang Yi, itu bukan sekadar perisai, melainkan jurang yang sepenuhnya menyerap segala serangan. Di antara manusia daratan, ternyata ada pengguna kemampuan ruang yang sedemikian mengerikan. Informasi kami keliru. Chang Huoliu menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya mencengkeram erat dada yang terluka parah. Huo Gui yang membakar nyawanya, serangan pengorbanan itu telah memberinya luka yang tidak ringan. Meski ada pengguna kemampuan penyembuhan di sisinya yang sedang merawatnya, menghadapi musuh sekelas Zhang Yi, jelas tak ada waktu untuk pulih sepenuhnya. Ia harus turun tangan. Api biru, tarian pemusnahan abu api. Sayap api di punggungnya mengembang mendadak. Lingkar demi lingkar api berwarna dingin ditarik dari bulu sayap menjadi tirai, menyedot keluar dengan kecepatan tinggi. Lautan magma di bawah seluruh kota Yan Yu bergelora bersamaan, seperti samudra yang ditarik pasang bulan. Energi membara melesat dengan liar ke udara kota, menyatu ke kedua lengannya, rongga dadanya, dan akhirnya ke nadi jantungnya. Suhu terus meroket. 10.000 derajat Celcius, 12.000, 15.000. Udara memutih seperti kaca yang dipanaskan. Landasan batu di kejauhan melunak dan runtuh satu persatu, berubah menjadi aliran merah cair. Ia berdiri di depan semua orang, lalu mengayunkan lengannya dengan ganas. Langkah-langkah tarian yang tersusun dari api berwarna dingin berjalin di udara. Setiap langkah yang jatuh, sebuah gunung pun tersulut. Tirai api raksasa yang berterbangan kacau bertumpuk lapis demi lapis. Seperti runtuhnya kubah langit, turun menutupi sepenuhnya wilayah tempat Zhang Yi berada. Deru lautan magma menggulung seperti pasang. Api yang berkobar deras bagaikan hujan. Dunia seolah dijejalkan ke dalam sebuah tungku raksasa. Namun, di luar tubuh Zhang Yi, lautan bintang transparan itu masih berputar. Setiap hujan api yang menyentuh tepi gerbang seakan jatuh ke udara lain, menyala sesaat, lalu lenyap tanpa jejak. Segala fenomena memperlakukan serangan panas Chang Huoliu seperti sampah, menampungnya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sebagai seorang pengelola gudang profesional, hal semacam ini memang keahliannya. Ini tidak mungkin, Chang Huoliu meraung rendah. Pembuluh api di pelipisnya menonjol. Bagaimana caramu meniadakan energi lautan magma? Yang menjawabnya adalah seberkas cahaya biru dingin. Zhang Yi telah mencabut pedangnya. Saat pedang keabadian penghakiman terhunus, tidak ada nyala cahaya yang menjulang. Hanya sebuah garis fajar yang stabil, seperti detak jantung di punggung pedang. Di dalam pupil mata kirinya, sebuah jam kuno muncul. Jarum detik bergerak perlahan, jarum detik waktu. Lintasan 5 detik ke depan, terhampar di matanya seperti garis-garis halus. Sudut lipatan sayap api Chang Huoliu pada langkah berikutnya, metode serangan, kekuatan tirai api, serta jeda kecil pada nadi api di dadanya akibat luka. Semuanya terlihat jelas oleh Zhang Yi. Di matanya, ada masa depan yang pasti. Lautan lava bergulung hingga ke cakrawala, seperti karpet merah yang terbalik. Menara-menara api di kejauhan, melengkung satu persatu. Sementara gelombang panas di jantung kota menyerbu seperti suara ombak. Semakin lama semakin tinggi. Zhang Yi melangkah keluar dari kota, berdiri sendiri di atas laut dan langit. Ia mengangkat tangan, ujung jarinya terangkat ringan, dan seluruh garis pertempuran seakan ditekan tombol jeda. Ini adalah undangan duel. Tatapannya menyala tajam, menatap lurus ke arah Chang Huoliu. Kekuatan mereka berdua telah berada di ranah tingkat kesatria. Jika mereka melepaskan seluruh kekuatan di medan perang, orang-orang lain di sekitarnya pasti tak terhindarkan akan terkena dampaknya. Zhang Yi memang tidak peduli pada hidup mati bangsa Zurong, tetapi ia menyayangi timnya sendiri, serta makhluk-makhluk mekanis bernilai perawatan mahal itu. Sorot, mata Chang Huoliu dingin membeku. Ia menahan dadanya. Meski terluka,
Ia tak punya pilihan selain bertarung. Karena ia tahu Zhang Yi tidak mungkin memberinya kesempatan. Memandang sekeliling, di belakangnya terbentang miliaran rakyat bangsa Zhurong. Ia tidak memiliki jalan mundur sama sekali. Datanglah, manusia daratan yang hina. Hari ini akan kubuat kau tahu seperti apa sebenarnya penguasa neraka api bangsa Zhurong itu. Chang Huoliu meraung marah. Ia tiba-tiba meloncat dari puncak menara api, melesat ke udara seperti meteor raksasa yang menentang langit, mengejar Zhang Yi. Sayap apinya mengembang. Api dingin berwarna kelam, memancar dari sela-sela bulu sayap, menarik keluar garis-garis halus, tak terhitung jumlahnya. Sekejap menenun setengah bentangan langit. Lekukan cekung di dadanya masih berdenyut. Luka tersembunyi yang ditinggalkan. Huogui terasa seperti duri terbalik di setiap tarikan napas. Keduanya melesat menjauh dengan kecepatan tinggi, tiba di wilayah lautan magma yang jauh. Aura dua sosok terkuat itu membuat lautan magma mengaum. Di bawah, satu demi satu makhluk magma raksasa ketakutan dan melarikan diri, tak berani mendekat. Tempat yang kau pilih cukup bagus. Jadikan saja ini sebagai tempat pemakamanmu, kata Zhang Yi datar. Pupil mata Chang Huoliu menyempit. Ia membentak marah. Sangat sombong. Sekalipun kau punya sedikit kekuatan, jangan lupa, ini adalah wilayah bangsa Zhurong. Detik berikutnya, sayap apinya mengepak keras. Seluruh lautan magma seakan digenggam oleh tangan raksasa tak kasat mata. Punggung lautan menggelembung membentuk 100.000 lapis gelombang api, serentak melipat menjadi sebilah pedang api yang membentang 100 li. Punggung pedangnya setebal gunung kota, mata pedangnya setipis satu garis putih dingin, lalu menghantam turun dengan gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi hanya tersisa satu warna pijar putih. Zhang Yi berdiri tegak tanpa bergerak. Shenluo Wanxiang perlahan membuka dan menutup. 3.000 gerbang berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk bunga lautan bintang transparan. Ketika pedang api mendekati inti bunga, garis tajamnya lebih dulu terkuras, sisa dayanya masuk ke gerbang, seperti kerbau lumpur memasuki laut, tanpa menimbulkan satu riak pun. Serangan pada tingkat fisik, bagi pertahanan absolut, pada dasarnya memang tidak berguna. Setelah mencapai tingkat ksatria, Zhang Yi semakin mendekati hakikat energi eter. Pada dasarnya, kemampuan Chang Huoliu tak lebih dari api dan magma. Apa yang disebut teknik hanyalah cara berbeda dalam menggunakan energi abnormal miliknya sendiri. Namun pada akhirnya, selama itu adalah serangan fisik, bagi Shenluo Wanxiang tidak ada perbedaan apapun. Pertahanan Zhang Yi telah mencapai tingkat kembali pada kesederhanaan sejati. Ia berdiri tenang di udara, membiarkan Chang Huoliu terus melancarkan serangan kepadanya, tanpa sedikit pun gelombang emosi di matanya. Apakah ia bisa melakukan kesalahan? Tentu tidak, karena jarum detik waktu dapat melihat segala kemungkinan masa depan, sehingga peluang kegagalan adalah nol. Abu langit dan bumi. Pemakaman kehancuran lautan batu tak terhitung. 9 naga menyerang bersama. Chang Huoliu berputar mengelilingi Zhang Yi, melancarkan serangan bertubi-tubi. Satu demi satu teknik dilepaskannya dengan momentum dahsyat. Api menelan langit dan bumi, seolah hendak memusnahkan dunia. Serangan tingkat ksatria dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota manusia, namun tetap tak mampu menembus gerbang dimensi transparan di udara tempat Zhang Yi berdiri. Mengapa? Mengapa sama sekali tidak ada efeknya? Apakah perbedaan kekuatan di antara kami sebesar ini? Semakin bertarung, hati Chang Huoliu semakin diguncang ketakutan. Padahal jelas, fluktuasi energi di tubuh Zhang Yi tampak tidak berbeda darinya. Mereka berdua sama-sama memiliki indeks kemampuan abnormal sebesar 52.000 poin. Namun dari sisi kemampuan, Zhang Yi secara alami menekan semua musuh bertipe serangan fisik dan pemahamannya terhadap kekuatan abnormal jauh lebih mendalam. Sorot mata Chang Huoliu terhenti sejenak. Ia kembali mengangkat tangan. Jika kemampuan tidak bisa menembus pertahananmu, lalu bagaimana jika kita coba cara lain? Di permukaan laut muncul tak terhitung inti tungku magma, tersusun menurut formasi api kuno, menjadi 36 cincin api raksasa, bertumpuk dari luar ke dalam. Ia menjadikan tubuhnya sebagai pemicu.
Cincin demi cincin saling mengunci. Jika seluruhnya menutup, segala sesuatu di pusatnya akan terpelintir hingga menjadi bubuk. Kunci api 1000 engsel. Di lautan magma, di luar kota neraka api, terdapat jebakan taktis yang digerakkan oleh magma, khusus digunakan untuk mencegah invasi ras lain. Chang Huoliu sengaja memancing Zhang Yi ke tempat ini demi memanfaatkan keunggulan medan. Detik berikutnya, kunci cincin telah mendekat hingga radius 1000 meter di sekitar Zhang Yi. Zhang Yi mengetukkan ujung jarinya. Untaian dimensi terurai di udara, menarik keluar 12 senar tipis yang nyaris tak terlihat. Semua inti yang mengepung, hancur seketika saat bersentuhan. Api masih mengalir, tetapi seluruh jalurnya telah terputus. 1000 engsel berputar kosong seketika, seperti mesin raksasa dengan roda gigi yang tak saling cocok. Tak mampu menggigit, tak bisa menutup. Alis Chang Huoliu menunduk. Ia tiba-tiba menukik masuk ke laut. Ia memutuskan untuk langsung mengaktifkan mekanisme raksasa di bawah lautan magma, kota mekanisme urat lebur. Cincin batu yang telah 100.000 tahun tak pernah diaktifkan serentak bangkit. Lubang-lubang semburan terbuka, aliran balik beresonansi di rongga, energi panas mengerikan, diperbesar 10 kali lipat di antara cincin-cincin itu. Satu demi satu sumur dalam yang terhubung ke lapisan terdalam urat bumi membuka mulut tanpa suara di bawah kaki Zhang Yi. Segala eksistensi yang terkunci akan diseret ke dasar inti bumi dan dihancurkan. Sumur-sumur yang memicu lapisan magma urat bumi itu, seperti meriam raksasa super yang mengarah ke langit, memuntahkan energi ledakan dengan liar. Momentum dahsyatnya bahkan membuat Zhang Yi tak kuasa menoleh sekilas. Memanfaatkan kontur bumi untuk menyerangku memang ide yang bagus, kata Zhang Yi. Seberapa kuat pun Shen Luo Wanxiang miliknya, mustahil menyerap lapisan magma bawah tanah yang nyaris tak berujung. Terlebih lagi, Chang Huoliu masih mengintai di samping. Seranganmu sudah kualami dan hasilnya tidak lebih dari itu. Giliran berikutnya, aku yang menyerang. Ia menggenggam pedang. Akhirnya, Zhang Yi memutuskan untuk mulai menyerang. Di belakangnya tiba-tiba terbentang malam pekat. Sebuah pusaran raksasa muncul. Kegelapan yang mampu menelan segalanya. Arus gelap hitam yang kental mengalir turun tanpa suara. Seperti pasang yang lembut, namun tak dapat ditentang. Pemakaman agung dunia sunyi, ucap Zhang Yi pelan. Tanpa suara, antimateri kental yang meluap dari pusaran gelap itu menenggelamkan segala sesuatu yang terjangkau oleh pandangan. Dunia sunyi adalah sisi kebalikan dari alam semesta ini. Materi gelap dapat menelan segala sesuatu di alam semesta ini yang diciptakan oleh Sang Pencipta, Jia He Wu. Dengan kata lain, di dunia ini tidak ada satupun kemampuan abnormal yang tidak dapat ditelan oleh antimateri. Artinya, kemampuan Zhang Yi mampu menekan semua kemampuan abnormal. Arus dunia sunyi melintang. Pasang kegelapan kental menyebar dan sumur-sumur energi panas raksasa di urat bumi itu seketika terendam. Ia dengan lembut menghapus satu goresan dari karakter putar pada setiap sumur. Sumurnya masih ada, tetapi kekuatannya menjadi tumpul dan ritme penutupannya terlambat setengah ketukan. Pada saat gerbang dunia sunyi terbuka, pupil mata Chang Huoliu tiba-tiba menyempit. Ia benar-benar merasakan suatu krisis seperti bertemu musuh alami. Seluruh darah di tubuhnya seakan menjadi dingin. Apa sebenarnya kekuatan itu? Samudra dunia sunyi yang tak berbatas menyebar luas. Bahkan cahaya pun ditelan olehnya. Bahkan gunung berapi pun diratakan. Ia menyebar di atas lautan magma seperti tinta. Tanpa suara dan tanpa jejak. Membuat arah ini kehilangan seluruh suhunya. Ini adalah kekuatan yang akan menguburmu. Zhang Yi berkata dengan dingin. Ia mengulurkan tangan kirinya ke arah Chang Huoliu. Pemisahan tali dimensi kembali melancarkan serangan yang tak terputus. Cepat, cepat, cepat. Di dalam ruang, satu demi satu celah tercabut keluar, membentuk jaring raksasa yang kacau dan tak beraturan, langsung mengurung Chang Huoliu di dalamnya, lalu mulai memotong tanpa ampun. Dada Chang Huoliu tersentak. Sebuah celah besar membelah baju zirah tebalnya, membuat darah merah menyala, panas seperti magma, memancar dari dadanya.
Apa? Ia mengangkat tombak perangnya dan mengayunkannya dengan liar, menyerang ke arah yang bahkan tidak ia ketahui asalnya. Serangan Zhang Yi sama sekali tidak berhenti. Chang Huoliu hanya bisa melawan dan melarikan diri dengan sia-sia. Namun, ruang di sekelilingnya sudah penuh dengan jaring perangkap. Ia hanya bisa meledakkan kekuatan terbesarnya. Energi abnormal berwarna merah darah dengan suhu ekstrim menjadi lapisan pelindungnya. Akan tetapi, perisai energi murni seperti ini pun perlahan meredup ketika berhadapan dengan penarikan dimensi. Udara terpotong, ruang terpotong, lapisan pertahanannya terkoyak paksa, satu demi satu celah robek terbuka. Tak lama kemudian, hampir menembus pertahanannya dan menghantam tubuh aslinya. Tubuh Chang Huoliu sendiri sudah menderita luka berat. Saat ini, ia sama sekali tidak punya waktu untuk memulihkannya, bahkan masih harus menghadapi gangguan yang terus-menerus. Ia menahan napas dengan paksa menekan luka-lukanya. Terus-menerus dipukuli bukanlah gayanya. Ia membuka telapak tangan kanannya ke arah lautan magma di bawah, lalu menggenggamnya dengan keras. Roh Zurong, bersemayamlah di tubuhku. Lautan batu adalah aku, dan aku adalah lautan batu. Zhang Yi mendengar lantunan ini dan sedikit mengernyit. Sistem cerdas, terjemahanmu ini apa tidak ada yang salah? Sistem cerdas segera menjelaskan. Sebenarnya aku ini orangnya cuma sedikit humoris, tapi tetap sangat romantis. Samudra magma yang luas tak bertepi mulai mendidih. Disertai gemuruh keras, dur, dur, dur. Satu demi satu pilar api raksasa muncul dari dasar laut. Itu adalah gunung-gunung berapi yang sedang menyembur. Mereka menunjuk ke langit, berdiri tegak seperti tombak. Puluhan ribu tombak melesat serentak. Ujung tombaknya merah menyala, langsung mengarah ke Zhang Yi di udara. Zhang Yi mengayunkan tangannya. Gerbang Shenluo Wanxiang mengembang, membentuk bola tak berwujud yang bening dan berkilau, lalu mekar seperti kuncup bunga. Kemudian, kelopak Shenluo Wanxiang perlahan menyimpang ke satu sudut. Puluhan ribu tombak menancap ke dalam dunia yang setipis ketiadaan. Gunung-gunung berapi meraung, menggunakan kekuatan alam untuk mencoba menembus pertahanan mutlak milik Zhang Yi. Chang Huoliu mendengus rendah. Dengan kekuatanmu sendiri, bagaimana mungkin melawan kehendak langit? Zhang Yi menatapnya dengan suara yang sangat dingin. Kau mengira sedang menggunakan kekuatan alam untuk melawanku. Padahal, kau hanya sedang memindahkan barang ke dalam gudangku. Mendengar kata-kata ini, kilatan amarah dan kegelisahan tiba-tiba muncul di mata Chang Huoliu. Apa sebenarnya maksud perkataan Zhang Yi itu? Tak lama kemudian, ia mengetahuinya. Karena ketika ia mengubah ritme serangan, sayap apinya mendadak ditarik rapat. Garis api berwarna dingin memadat menjadi satu bilah yang setipis dan setajam ujung pisau, lalu menyapu dengan keras ke arah Zhang Yi. Perubahan aneh pun terjadi. Dalam sekejap, di tepi kelopak Shenluo Wanxiang, terdengar suara retakan yang sangat ringan dan sangat halus. Retak! Hati Chang Huoliu langsung dipenuhi kegembiraan. Aku bisa menembus pertahanannya. Zhang Yi menundukkan pandangan sekilas. Indah. Bisa merusak 1% dari pertahananku, itu sudah cukup membuatmu bangga. Namun, apa yang kuinginkan juga sudah hampir tercapai. Zhang Yi melesat ke langit, tak lagi menelan energi gunung berapi yang berlebih. Ia berdiri sangat tinggi, seolah ingin terbang sejajar dengan matahari. Orang ini sebenarnya ingin melakukan apa? Wajah Chang Huoliu dipenuhi kewaspadaan. Ia menekan luka di dadanya yang ditinggalkan oleh ledakan diri Huogui. Aku tidak peduli kau sebenarnya makhluk apa, tapi jelas kau berasal dari daratan. Jadi, kau seharusnya tidak bisa bertarung di inti bumi dengan begitu santai. Benarkah? Itu belum tentu. Begitu kata-kata itu terucap, Zhang Yi mengangkat pergelangan tangannya. Pengumpulan energi telah selesai. Ia menunggu momen ini. Ketika ia mengangkat tangan kanannya, seluruh kekuatan yang terus-menerus dituangkan Chang Huoliu ke dalam ruang asingnya sepanjang pertempuran ini berkumpul dan memadat menjadi sebuah matahari hitam yang tiba-tiba muncul di langit. Panasnya membara, bahkan lebih panas daripada magma. Radiasi panas yang dahsyat
membuat Chang Huoliu, seorang penyandang kekuatan api setingkat ksatria, merasakan tenggorokannya kering dan kulitnya perih, seakan-akan pecah kapan saja. Aura kekuatan ini milikku. Chang Huoliu berteriak dengan wajah terkejut. Kekuatan api milikmu akan kukembalikan sepenuhnya, tanpa sisa sedikit pun, kepadamu. Zhang Yi dilindungi oleh zirah hitam pekat, namun saat melepaskan jurus ini, ia tetap merasakan panas membuat keringat mengucur dari tubuhnya. Dengan satu tangan, ia mengangkat matahari yang terus mengembang itu, lalu menghantamkannya dengan keras ke bawah. Dosa penistaan terhadap dewa. Jurus yang dahulu membutuhkan usaha besar, bahkan harus menanggung risiko cedera untuk digunakan, kini telah sepenuhnya matang. Zhang Yi kini dapat melepaskannya kapan saja sebagai serangan pamungkas. Serangan ini, yang memusatkan seluruh serangan Chang Huoliu, mampu meledakkan daya hancur seketika yang mendekati standar 60.000 poin ksatria hitam. Pukulan ini langsung membuat wajah Chang Huoliu memucat. Tidak! Ia bahkan telah melihat kedatangan maut, namun ia sama sekali tidak rela mati dalam pertempuran seperti ini. Wahai leluhur klan Zhurong, lindungilah aku. Ia mengaum atas nama penguasa kota neraka api saat ini mengerahkan seluruh persenjataan. Dum! 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 Di bawah samudra magma yang luas, aliran batuan terdorong keras ke samping, memperlihatkan sebuah kota kuno raksasa yang luar biasa besar. Itu adalah salah satu fondasi klan Zhurong, sebuah benteng terapung yang dapat setiap saat membawa anggota klan menyelam ke lapisan magma dan langsung menuju kedalaman inti bumi. Benteng itu bahkan mampu menahan suhu ekstrem inti bumi. Pada era sebelumnya, klan mereka bertahan hidup dengan mengandalkannya untuk menjaga sebagian api kehidupan. Karena itulah, meskipun hari ini mereka telah kehilangan peradaban teknologi, mereka masih dapat terus berkembang biak. Benteng terapung itu berdiri di antara dirinya dan matahari hitam yang jatuh. Chang Huoliu sangat jelas, dalam kondisi luka berat seperti sekarang, ia sama sekali tidak mampu menahan serangan ini. Matahari hitam raksasa itu jatuh seperti aturan hari penghakiman. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Saat ia bertabrakan dengan benteng terapung raksasa, gelombang kejut dahsyat yang tercipta langsung menenggelamkan beberapa kota yang berada jauh di atas lempeng daratan terapung. Cahaya hitam membuat langit dan bumi kehilangan warna, namun pada akhirnya tetap gagal menghancurkan benteng raksasa itu. Hanya saja, benteng tersebut tidak mampu sepenuhnya menyerap serangan Zhang Yi. Energi yang terhambur keluar saja sudah cukup untuk menghantam Chang Huoliu hingga terlempar. Dada yang sejak awal telah robek besar, kini mengalirkan darah dengan jauh lebih mengerikan.